Oke, berjumpa lagi dengan channel Kartas Bola. Nah, pada kali ini kita mau bahas perjalanan timnas Inggris di Euro 2024, mulai dari fase grup sampai dengan berhasil mencapai babak grand final yang akan menghadapi timnas Spanyol. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas perjalanan dari timnas Spanyol dari pertandingan awal fase grup sampai dengan babak final. Nah, sekarang giliran timnas Inggris ya. Jadi di Euro kali ini edisi 2024 itu ada pesertanya mencapai 24 negara ya. Beda dengan edisi sebelumnya teman-teman ya. Yang Euro pada edisi sebelumnya itu ada 4 grup ya. Sementara edisi kali ini itu ada 6 grup. Setiap grupnya berisi 4 tim ya. Jadi untuk Inggris sendiri, timnas Inggris sendiri itu tergabung di grup C bersama dengan Slovenia, Denmark, Swedia dan Inggris ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang grup yang sebenarnya mudah dibanding dengan grup yang lain ya. Jadi langsung aja di pertandingan pertama ya, timnas Inggris itu berhadapan dengan Serbia ya, berhadapan dengan Serbia. Jadi pada pertandingan ini timnas Inggris berhasil mengalahkan Serbia dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Bellingham di menit 13 pada babak pertama ya. Pertandingan sendiri cukup alot, Inggris juga tidak banyak sekali mendapat peluang ya, dan begitu juga sebaliknya. Jadi Inggris sedikit kesulitan sebenarnya, tapi beruntung Bellingham menjadi pembeda. Jadi pemain Inggris, pemain-pemain yang ada di timnas Inggris ini punya jam terbang, skill yang di atas rata-rata ya. Bisa dibilang pemain bintang semua di timnas Inggris ini ya. Jadi setiap pemain itu bisa menjadi pembeda bagi timnya ketika timnya itu terjadi kebuntuan, teman-teman ya. Kemudian di pertandingan kedua ya, timnas Inggris berhadapan dengan Denmark ya teman-teman ya. Nah, di pertandingan kedua ini di fase grup C tentunya Inggris bermain imbang 1-1 melawan Denmark ya, dimana gol dari Inggris dicetak oleh Harry Kane di menit 18, kemudian dibalas oleh M. Hulman di menit 34 dan skor 1-1 bertahan hingga selesai ya. Pada pertandingan kali ini ya, pertandingannya cukup alot dan berimbang ya teman-teman. Saling jual beli serangan antara Denmark dan Inggris ya. Jadi ini sedikit berbeda dari pertandingan Spanyol ya. Kalau di pertandingan Spanyol berhasil menang di pertandingan kedua dan pertama. Inggris pertandingan pertama menang, pertandingan kedua imbang ya. Lanjut di pertandingan ketiga fase grup ya, pertandingan penentuan ya. Jadi pada pertandingan ini Inggris hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Slovenia ya. Akan tetapi dengan hasil ini timnas Inggris lolos ke babak 16 besar ya. Jadi timnas Inggris juga lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup dengan 5 poin ya. Seperti ini. Jadi Inggris memimpin klasmen dengan 5 poin, Denmark 3 poin, Slovenia 3 poin dan Serbia 2 poin ya. Jadi dengan hasil ini timnas Inggris lolos ke babak 16 besar ya. Dan kemudian di babak 16 besar timnas Inggris itu bertemu dengan Slovakia ya. Jadi pada pertandingan melawan Slovakia ini teman-teman, skor berakhir dengan 2-1 untuk kemenangan Inggris dan cetak di babak kedua ya teman-teman ya. Tepatnya di menit 91 dan menit 90 plus 5. Artinya ini pertandingannya itu extra time ya, perpanjangan waktu ya. Inggris sendiri tertinggal terlebih dahulu melalui gol ya, gol scrum ya di menit ke-25. Kemudian Harry Kane membalas di menit 91 dan kemudian Bellingham mengunci kemenangan di babak tambahan waktu ya di menit 90 plus 5 ya teman-teman ya. Artinya di menit 95 teman-teman ya. Jadi timnas Inggris berhasil menang dan lolos ke babak quarter final ataupun babak perempat final. Kemudian di pertandingan di quarter final ya, Inggris berjumpa dengan Swiss ya. Jadi pada pertandingan kali ini pertandingan cukup alot
ya, sedikit membosankan sih sebenarnya ya. Saling jual beli serangan, Inggris sedikit menguasai jalannya pertandingan, akan tetapi serangannya sama ya. Dan kemudian skor satu sama ya, dimana gol dari Swiss itu dicetak oleh Embolo di menit 75, dan kemudian Bakayoko Saka berhasil menyamakan kedudukan di menit 80. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan extra time ya, perpanjangan waktu. Ya, di masa extra time juga tidak ada terjadi gol, sehingga pertandingan harus diselesaikan dengan adu penalti. Nah, pada adu penalti ini timnas Inggris berhasil mengalahkan Swiss ya, yang membuat Inggris lolos ke babak semifinal ya. Nah, di babak semifinal ya, Inggris berhadapan dengan Belanda ya. Jadi ini pertandingan cukup seru ya. Inggris sendiri berhasil menang melawan Belanda dengan skor 2-1 ya. Sebenarnya timnas Belanda mencetak gol terlebih dahulu, tepatnya di menit ke-7 ya, masih awal pertandingan babak pertama, melalui Simons ya, pemain asal yang dulunya di PSG ya teman-teman ya. Kemudian Watkins berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat untuk timnas Inggris. Kemudian pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, dan kemudian Harry Kane berhasil menjadi pahlawan setelah golnya menjelang pertandingan usai ya, lewat gol penalti ya di menit ke-118 ya, menjelang pertandingan berakhir ya. Jadi dengan hasil pertandingan Inggris melawan Belanda, artinya Inggris berhasil lolos ke babak final, akan berhadapan dengan timnas Spanyol ya teman-teman ya.